Jelang lawan skuad Garuda, Laos diterpa masalah fisik. Vietnam kambing hitamkan kapasitas Stadion Manahan Solo. Skema timnas Indonesia gusur Vietnam di puncak klasmen. Exco PSSI bocorkan update naturalisasi oleh Romedi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Exco PSSI bocorkan update naturalisasi oleh Romedi. Di tengah perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, PSSI juga terus bekerja untuk memperdalam kekuatan timnas Indonesia untuk keperluan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal ini menindaklanjuti pengumuman oleh Romedi sebagai pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia yang nantinya menjadi amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengabarkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan berkas untuk diserahkan ke DPR RI. Dirinya menyebut jika proses naturalisasi pemain berposisi sebagai striker itu tak dapat dilakukan pada bulan ini, tepatnya pada bulan Desember. Hal itu dikarenakan DPR RI sedang melakukan kegiatan reses sejak 6 Desember hingga 20 Januari 2025. Alhasil kemungkinan pada Februari 2025 oleh Romedi bisa mengambil sumpah WNI. Jika benar demikian, pada Februari atau selama-lamanya awal Maret 2025, maka oleh Romedi otomatis bisa memperkuat timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana pada dua matchday itu, timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia tepatnya pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Kehadiran oleh Romedi sendiri dibutuhkan timnas Indonesia yang membidik hasil positif dalam dua laga di atas. Setelah melawan Australia dan Bahrain, skuad Garuda pun akan melakukan dua pertandingan terakhir pada Juni 2025. Tepatnya, skuad Merah Putih akan menjamu Cina pada 5 Juni 2024 dan Jepang 10 Juni 2025. Arya Sinulinga sendiri memastikan belum ada penambahan naturalisasi untuk saat ini. Oleh Romedi menjadi prioritas PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Vietnam kambing hitamkan kapasitas Stadion Manahan Solo. Vietnam dan Indonesia, jika sudah berbicara sepak bola, semua bisa menjadi bahan untuk dikritisi atau bahkan jadi bahan gunjingan. Kali ini jelang ASEAN Cup 2024, media Vietnam pun kembali mengejek timnas Indonesia. Gegara pakai Stadion Manahan dengan kapasitas penonton cuma 20.000. Seperti yang kita tahu, Stadion Manahan Solo akan menjadi kandang timnas Indonesia saat menjamu Laos pada 12 Desember dan Filipina pada 21 Desember 2024. Nah, keputusan inilah yang membuat media Vietnam berani melontarkan ejekan cukup menohok terhadap timnas Indonesia. Di mana Indonesia dinilai khawatir stadion tidak akan terisi penuh jika laga fase grup melawan Laos dan Filipina digelar di SUGBK. Memang jika melihat kapasitas, Stadion Manahan Solo hanya memiliki kapasitas 20.000 penonton berbanding 80.000 milik SUGBK. Sebenarnya, hal semacam ini sah-sah saja dan bukan sebuah dosa besar. Beberapa waktu lalu, Sumarji pun juga sempat membeberkan alasan dipilihnya Stadion Manahan ketimbang SUGBK memang karena faktor penonton. Menurut Sumarji, laga melawan Laos dan Filipina sepi peminat supporter Indonesia. Alhasil PSSI pun tidak mengambil resiko memainkan kedua laga tersebut di SUGBK. Namun meski memiliki kapasitas lebih kecil, Stadion Manahan sendiri memiliki fasilitas yang tidak kalah mentereng dengan stadion-stadion besar lainnya di Indonesia. Hal ini juga tak menyurutkan minat supporter sejati Garuda. Itu terbukti tiket laga kandang timnas Indonesia di babak penyisian Piala AFF 2024 sudah ludes terjual. Padahal harga tiket dijual tergolong lebih mahal daripada tiket-tiket yang dijual di negara tetangga. Diketahui Stadion Manahan yang memiliki kapasitas 20.000 tempat duduk ini memiliki 4 kategori tiket laga kandang, mulai dari termurah Rp125.000 hingga termahal Rp300.000. Berkaca dari hal ini, apa yang dikatakan oleh media Vietnam barangkali tidak sepenuhnya salah mengenai pertimbangan penonton, tapi juga tidak sepenuhnya benar laga sepi peminat, karena nyatanya tiket sudah ludes terjual. Jelang lawan skuad Garuda, Laos diterpa masalah fisik.
Disampaikan oleh pelatih Laos Han Yo-chung, fisik pemain Laos bermasalah jelang menghadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hal ini buntut timnya kalah 1-4 dari Vietnam pada laga perdana grup B Piala AFF 2024 pada Senin 9 Desember. Padahal pada babak pertama, Laos sendiri mampu menahan imbang Vietnam tanpa gol. Namun pada babak kedua, Laos diberondong 4 gol oleh Vietnam. Namun demikian, Ha Hyok-jun mengungkapkan tekadnya untuk memberikan kejutan kepada Indonesia di laga berikutnya. Kami telah meningkatkan kebugaran kami, tetapi itu masih belum cukup. Namun seluruh tim akan tetap fokus untuk terus berkembang, kata pelatih Laos. Timnas Indonesia sendiri memiliki rekam jejak yang sangat dominan dalam setiap pertemuannya dengan Laos di Piala AFF, turnamen sepak bola 2 tahunan Asia Tenggara ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dari 7 kali pertemuan, skuad Garuda berhasil meraih 6 kemenangan dengan hanya sekali bermain imbang. Dengan catatan positif ini, ditambah performa Laos yang baru saja kalah 1-4 dari Vietnam, timnas Indonesia pun berada di atas angin untuk melanjutkan dominasinya. Namun, lenggah menjadi diksi dan sikap yang haram untuk timnas Indonesia. Apalagi masih banyak catatan yang perlu dibenahi atas pertandingan perdana melawan Myanmar meski berhasil meraih kemenangan. Untuk itu menarik dinantikan laga antara Laos dan Indonesia. Skema timnas Indonesia gusur Vietnam di puncak klasemen. Meski Vietnam mengawali laga perdana mereka dengan surplus gol yang lebih unggul daripada Indonesia, namun rupanya skuad Garuda masih memiliki peluang untuk naik ke posisi puncak klasemen grup B Piala AFF edisi kali ini. Namun rupanya ada satu syarat yang harus dipenuhi agar kondisi ini terjadi. Diketahui gelar matchday pertama Vietnam dan timnas Indonesia duduk di posisi 1 dan 2 klasemen dengan 3 angka. Vietnam berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas timnas Indonesia yakni +3 berbanding +1. Lanjut ke posisi 3, 4, dan 5 ada Filipina, Myanmar, dan Laos yang sama-sama belum meraih poin. Khususnya The Azkals, mereka belum meraih poin karena memang belum melakoni pertandingan. Nantinya skuad Garuda pun otomatis naik ke posisi puncak menggeser Vietnam jika menang atas Laos dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember malam. Lantas kok bisa timnas Indonesia langsung menggeser Vietnam? Memangnya Vietnam tidak menggelar pertandingan pada Kamis 12 Desember 2024. Ketika timnas Indonesia menjamu Laos, skuad Golden Star Warriors mendapatkan jam istirahat. Setelah menang 4-1 di markas Laos pada Senin 9 Desember, skuad asuhan Kim Sang-sik itu baru kembali bertanding saat menjamu timnas Indonesia pada Minggu 15 Desember. Karena itu jika menang atas Laos, skuad Garuda pun otomatis naik ke puncak klasemen dengan 6 angka. Timnas Indonesia sendiri akan unggul 3 poin dari Vietnam, serta mungkin juga unggul 3 angka atas Filipina, yang diprediksi menang atas Myanmar pada Kamis 12 Desember. Sementara itu setelah melawan Laos, 2 lawan berat sudah menanti timnas Indonesia pada Minggu 15 Desember. Yakni timnas Indonesia harus tandang ke markas Vietnam. Selanjutnya pada Sabtu 21 Desember, skuad Garuda akan menjamu Filipina di laga pamungkas Grup D. Jadi, sanggupkah timnas Indonesia finisi 2 besar di Grup B agar lolos ke semifinal Piala AFF 2024?